Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Studio Horor. Studio Horor kali ini akan membawakan cerita dari Ed Agil R. Saputra. Cerita yang akan saya bawakan kali ini kelanjutan dari Santet Braja. Bagaimana kengerian cerita kali ini? Mari kita simak bersama-sama. Awalnya para warga mengira Santet Braja itu hanya mengincar warga Lurah Dirja, tapi ternyata tidak. Kutukan Sindas Geni ini terletak pada rumah itu sendiri. Nyatanya, tragedi itu juga menimpa sebuah keluarga yang menghuni rumah Lurah Dirja. Kisaran antara tahun 89 sampai 90, tinggallah sebuah keluarga di rumah itu. Kita sebut saja keluarga Pak Sudirman. Dirman bukan orang lain. Dia adalah sekdes, sekretaris desa Pak Dirja. Saat itu, ia juga masih menjabat. Tentunya ia juga tahu seluk-beluk rumah itu. Walaupun tahu kalau rumah itu angker, anehnya ia justru ingin membeli rumah ini. Tapi untuk memantapkan, ia mau menyewa rumah ini dulu. Barangkali untuk 1 sampai 2 tahun kalau dia merasa mantap, baru ia benar-benar membelinya. Sugondo, anak almarhum Rumah Dirja, juga datang waktu proses penyerahan kunci, tapi ia tak sampai menginap. Hari itu juga ia bertolak kembali ke Bantul. Sebelum keluarga Dirman menghuni rumah itu, ia terlebih dulu membawa beberapa praktisi spiritual yang konon untuk membersihkan rumah itu dari semua dedemit yang mengganggu. Di situ, menurut ujar Dirman kepada Ayah Guntur, semua lelembut dan aura negatif di rumah itu sudah dibersihkan. Singkat cerita, tinggallah keluarga Sudirman di rumah itu. Kita sebutkan beberapa anggota keluarganya. Ada 4 orang: Sudirman, Arini atau istrinya, Seruni, anaknya kisaran umur 7 tahun, dan Mariati, dari mertua Sudirman atau ibu dari Arini. Berita santet ini memang menjadi maksiat, karena ketika para warga desa tahu kalau Pak Sekdes atau Pak Dirman tinggal di rumah itu, langsung tersebar kabar burung bahwa Dirmanlah pelaku yang menyantet Pak Lurah Dirja 5 tahun silam. Terlebih lagi, selama kekosongan jabatan lurah waktu lalu, ialah yang menjadi PLT menggantikan pekerja Lurah Dirja yang meninggal kala itu. Kabar siapa pengirim santet yang sempat reda kini mulai dibicarakan lagi. Tapi seiring waktu sekitar 2-3 bulan Dirman tinggal di rumah itu, tuduhan ini ditepis oleh sebuah kejadian. Waktu itu Guntur, sang narasumber dari cerita ini, sekira pukul 7-8 malam, ia membukakan pintu yang sudah beberapa kali diketuk. Setelah dilihat, Mbah Mariati ternyata dengan senyum sumringahnya yang khas, beliau membawa rantang tumpuk 2. "Ini nak, dikasihkan ibumu dari Pak Dirman," kata Mbah Mariati seraya menyodorkan rantang itu. "Iya Mbah, kok repot-repot?" jawab Guntur basa-basi. Singkat cerita, dibawalah rantang itu masuk oleh Guntur sembari memberitahu ibunya yang kemudian menyusul di ambang pintu untuk mengucapkan terima kasih. "Terima kasih sekali ya Mbak. Sebentar, saya ganti dulu wadahnya," kata Ibu Guntur, seraya ia masuk lagi ke dalam rumahnya. Beberapa saat kemudian, Guntur dan ibunya kembali ke depan untuk memberikan rantang itu lagi kepada Mbak Mariati. "Terima kasih sekali ya Mbak. Nggak mampir dulu," kata Ibu Guntur. Di sini Mbah Marianti hanya tersenyum saja dan berjalan pulang. Sampai malamnya sekitar pukul 1 dini hari, terdengar suara ledakan yang membangunkan orang seisi rumah Guntur. Ledakan itu terjadi kurang lebih 3 kali. Guntur yang kaget pun langsung keluar kamar, disusul oleh ayah, ibu, dan adiknya yang tengah menangis karena mungkin kaget dengan suara itu.
Mereka semua bertemu di ruang tengah dan saling bertanya apa yang terjadi. Di sini, Ayah Guntur sempat menerka, jangan-jangan kejadian itu lagi. Namun beberapa saat kemudian turun hujan deras, dan pembicaraan itu pun berhenti begitu saja. Ayah Guntur pun menyuruh keluarganya kembali tidur, karena mereka harus menyemai tanaman capek esok paginya. Mereka semua kembali masuk kamar masing-masing, hingga esok harinya ketika Guntur dan ayahnya hendak berangkat ke ladang, harus urung karena mendengar suara tangisan dari rumah yang ada di depannya. Suara tangisan itu adalah suara dari Seruni, anak Pak Dirman. Buru-buru Guntur dan ayahnya menghampiri rumah itu. Tapi belum sampai ia mengetuk pintu, kebetulan bersamaan dengan itu Dirman keluar dari rumahnya. Wajahnya terlihat bingung dan panik. Ia langsung menyeret ayah Guntur untuk masuk ke dalam. Dan setelah di dalam, terlihat Mbah Mariati yang terkapar di ruang tengah, matanya terbuka dan telinganya menghitam. Ia ditemukan sudah tak bernyawa. Di sini Dirman masih tampak syok, berdiri warawiri kebingungan. Istri serta anaknya juga tentu saja menangis, apalagi Seruni yang teriak-teriak histeris melihat neneknya meregang nyawa dengan keadaan seperti itu. Beberapa saat kemudian warga yang mungkin mendengar kegaduhan mulai berdatangan. Beruntung, Ayah Guntur berinisiatif menutup jasad Mbah Mariati dengan kain jarik, sehingga tak semua orang bisa melihat keadaan terakhirnya. Di situ Guntur nampak terdiam dan bersembunyi di balik beberapa kerumunan warga yang ingin melihat jasad Mbah Mariati. Seraya juga ia mengingat ledakan tadi malam. Apakah itu penyebabnya? Tanya Guntur dalam hatinya. Waktu pun berlalu, entah informasi dari mana. Kabar ketidakwajaran kematian Mbah Mariati pun mulai tersebar di seluruh desa. Dan kembali membuka pertanyaan baru tentang siapa yang sebenarnya mengirim telur ini. Kejadian ini juga sekaligus menepis isu miring tentang tuduhan ke Pak Sekdes. Dan siapakah sebenarnya pelaku santet ini? Sekira 10-11 hari setelah kematian mertua Pak Sekdes itu, saat Sudirman dan keluarganya masih dalam masa bergabungnya, tragedi itu terjadi lagi dan menewaskan satu orang lagi penghuni rumah itu. Malam itu masih banyak orang yang bersimpati dengan meninggalnya mertua Pak Dirman, sehingga sampai hari itu masih saja ada orang yang melayat atau sekedar bergadang di rumahnya. Seruni anaknya yang sudah melewati masa sedihnya, kini terlihat sedang bermain dengan beberapa sepupunya di ruang tengah. Pak Dirman sedang menemui para pelayat dan warga di tenda depan rumah yang memang belum diturunkan. Sementara Arini tengah sibuk di dapur dengan beberapa ibu-ibu. Waktu itu sekira pukul 9-10 malam. Di antara riuh ramainya orang yang berada di situ, terdengar lagi suara ledakan itu. Keras sekali. Sampai ada beberapa warga yang sempat kaget dan terperanjat dari tempat duduknya. Mbah Wito, salah satu sesepuh desa yang tengah duduk bersama Pak Dirman dan ayahnya Guntur berkata, "Astagfirullah, cepat lihat ke dalam di Dirman," kata Mbah Wito kepada Dirman. Seketika Dirman masuk ke rumah untuk memeriksa anak dan istrinya yang ternyata baik-baik saja. Dan singkat cerita, waktu pun berlalu semakin malam. Dan di tengah obrolan antara Pak Dirman, Mbah Wito dan Ayah Guntur, tiba-tiba terdengar suara ledakan kecil disusul dengan suara teriakan Arini. Mereka yang mendengar itu langsung berlari memeriksanya, menuju dapur tentunya. Dan di situ terlihat Arini sudah menggelinjang di lantai dengan kepala yang terbakar api. Ayah Guntur langsung sigap dengan mengerudungkan handuk basah di area kepalanya. Malam itu juga Arini dibawa ke rumah sakit dengan mobil pickup dalam keadaan tak sadarkan diri. Jarak yang ditempuh menuju rumah sakit cukup jauh. Ayah Guntur yang ikut mengantarkannya hanya bisa berharap Arini bisa diselamatkan.
Sesampainya di rumah sakit, ada satu kengerian yang Ayah Guntur lihat, yaitu ketika suster mencoba melepaskan kain basah yang menutupi kepala Arini. Sebagian kulit kepalanya juga ikut terlepas, tapi ia masih selamat waktu itu dan mendapat perawatan. Luka bakar dari kepala dan lehernya hampir 100%. Namun yang menjadi masalah, kata dokter, ada asap banyak yang sudah masuk ke dalam paru-parunya. Keadaan sempat membaik meski ia harus memakai alat bantu pernapasan. Arini juga sempat bisa berbicara dengan para orang-orang yang menjenguknya. Hingga akhirnya, sekira 6 hari setelah ia dirawat, Arini meninggal dunia. Mungkin kematiannya masih bisa disebut sebagai kecelakaan. Dengan logika, kompor minyak di dapurnya yang terus-menerus digunakan selama berjam-jam dari pagi hingga malam, sehingga panasnya yang berlebih bisa memicu meledaknya kompor itu. Tapi logika ini menjadi sedikit bias, karena beberapa jam sebelumnya sempat terjadi ledakan di atas rumah Pak Dirman. Dan ada kesaksian juga dari beberapa warga yang sempat menjenguk Arini. Karena meski dengan keadaan yang sulit, Arini bercerita dengan jelas tentang kejadian malam itu. Menurut warga, Arini sempat melihat sosok Bundas Geni di dapurnya sebelum kompor minyak itu terbang menghantam kepalanya. Menurut pengalaman saya, kompor minyak yang meledak itu tidak akan terhempas. Dia hanya akan tetap berada di tempatnya dengan keadaan terbakar. Dan di sini, Arini bercerita kalau kompor itu terbang dan menghantam kepalanya. Apakah ini kecelakaan? Karena itulah cerita Arini kepada orang-orang yang menjenguknya 1 hari sebelum ia menghembuskan nafas terakhirnya. Dan diduga kuat, Arini menjadi korban dari santet beraja ini. Tenda di depan rumah Pak Dirman belum sempat diturunkan. Bendera lelayu yang mengarah ke rumahnya belum juga dipindah. Kini, benda-benda itu akan bertahan lebih lama di tempatnya dengan meninggalnya Arini, istrinya. Dirman terlihat sangat tertekan. Ia langsung jatuh sakit. Mas Bagio, kakak kandungnya yang kini terlihat menyalami para pelayat. Sementara kini Seruni diungsikan ke tempat budinya atau istri dari Pak Bagio. Karena tak ada lagi yang sanggup melihatnya, apalagi merasakan apa yang kini telah dilaluinya. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Sekira 2-3 bulan setelah kematian Arini, tanda-tanda santet beraja atau Bundas Geni sempat tak lagi muncul. Namun, di suatu malam di pos ronda, para warga yang berjaga dihebohkan dengan bola api yang terbang melintas. Karena beramai-ramai, mereka sedikit mempunyai keberanian. Sambil membunyikan kentongan, para warga yang berjaga meneriaki gumpalan api yang sepertinya terbang ke arah rumah Pak Dirman itu. Ayah Guntur yang kebetulan hari itu juga ikut berjaga, terlihat berlari mendahului mengejar bola api itu, diikuti dengan beberapa warga di belakangnya. Minggat, minggat, Allahu Akbar, kata para orang seraya terus membunyikan kentongan. Hingga akhirnya bola api itu berhenti di atas rumah Pak Dirman. Tak henti-henti warga terus berteriak, walau dengan nada yang terlihat ketakutan. Bola api itu melayang mengitari rumah Pak Dirman hingga akhirnya pergi menjauh tanpa menimbulkan ledakan. Anehnya, Pak Dirman yang harusnya mendengar keributan di luar rumahnya, ia terlihat tak keluar. Justru para tetangga yang ada di sebelahnya semua terlihat keluar untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Sampai warga pun pulang dan keesokan harinya Dirman ditemukan gantung diri di dalam rumahnya. Kronologi bagaimana Dirman ditemukan tidak diketahui pasti karena keterbatasan narasumber. Yang jelas, ia ditemukan gantung diri setelah malamnya warga melihat bola api itu berhenti di atas rumahnya. Meski tak terjadi ledakan, tapi warga menduga kuat kematiannya ada hubungannya dengan santet beraja yang semakin tak jelas mengarah ke siapa itu. Tapi menurut Mbah Wito,
kutukan santet ini mengarah ke rumah itu. Rumah bekas Lurah Dirja yang saat itu tengah dihuni keluarga Sudirman. Lantas bagaimana Seruni, anaknya? Kebetulan malam itu ia masih berada di tempat Bagio, Pak D-nya atau kakak kandung dari Dirman. Karena sejak ibunya meninggal, Seruni kerap tidur dan diasuh di tempat Bagio. Mungkin Dirman bunuh diri karena depresi, karena satu persatu orang yang ada di rumahnya meninggal. Tapi anggapan itu kembali rancu ketika salah satu warga yang ikut memandikan jasadnya bersaksi melihat tanda gosong di punggung dan telapak tangan Dirman. Beberapa praktisi supranatural sempat mencoba menelaah dan mengatasi fenomena ini. Tapi di akhir, upayanya kebanyakan mereka mengatakan tak sanggup. Singkat cerita, Seruni yang menjadi yatim piatu kini diasuh oleh keluarga Bagio. Namun sekira 2 tahun kemudian Seruni meninggal, mungkin di usia 9-10 tahun. Penyebabnya tak jelas, ada sumber yang mengatakan karena epilepsi, ada juga yang mengatakan karena lupus. Singkat cerita, sekitar tahun 93-94, Sugondo anak Lurah Dirja pewaris sah rumah tragedi itu, pulang dan mewakafkan rumah itu untuk desa. Dan akhirnya rumah itu digempur ratakan. Dan sekarang berubah menjadi lapangan voli. Tentang siapa sebenarnya pengiriman santet itu masih belum jelas, karena akan muncul juga beberapa orang yang tertuduh. Sekian cerita dari Studio Horor, dan semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.